Apa karena memang dari air itu sendiri atau karena sebab sesuatu yang lain. Jadi kalau memang yang menyebabkan perubahan itu karena sebab di antara salah satu hal yang 5 yang sudah saya sebutkan itu, maka air itu tetap suci menyucikan. Misalkan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sebelumnya berkaitan dengan air ya. Sebelumnya saya membahas berkaitan dengan air mutanajis. Nah, di kesempatan ini saya mau membahas berkaitan dengan air suci menyucikan. Jadi air yang bisa digunakan untuk mandi, untuk menghilangkan hadas, berwudu, atau untuk menghilangkan najis itu ialah harus dengan air suci menyucikan. Airnya suci sekaligus bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air suci menyucikan ini ialah setiap air yang turun dari langit, kullu ma nazala minas sama, seperti air hujan, dan yang keluar dari bumi seperti air laut, seperti di sini air laut, kemudian air sungai, air embun, air salju. Nah, ini termasuk bagian dari air suci menyucikan selama air tersebut tidak berubah karena sebab sesuatu yang merubah kesuciannya. Nah, jadi para pemirsa, air itu untuk bisa digunakan bersuci, bisa digunakan menghilangkan hadas, ialah syaratnya harus suci menyucikan. Nah, tanda-tanda dari air suci menyucikan itu ialah tidak terjadi perubahan pada air tersebut. Artinya air itu tetap mutlak, tetap bening, tidak terjadi sebuah perubahan. Kan beda ya kalau misalkan air kemudian dicampur dengan kopi, misalkan airnya berubah menjadi warna hitam. Nah, seperti ini kan namanya berubah ya. Sehingga meskipun suci tapi tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah terjadi sebuah perubahan. Nah, di sini para pemirsa, saya akan menjelaskan ada air yang berubah sifatnya, al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Tetapi air ini tetap dihukumi suci menyucikan ya. Jadi pada dasarnya air itu bisa digunakan untuk bersuci selama tidak terjadi perubahan yang dapat merubah kesuciannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, saya akan menyampaikan 5 macam air yang berubah sifatnya, warnanya atau baunya atau rasanya, tetapi tetap dihukumi mutahhir, tetap dihukumi suci menyucikan. Artinya ialah meskipun sudah terjadi sebuah perubahan, tetapi masih bisa digunakan untuk berwudu, masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, 5 macam air ini, yang pertama ialah al-ma'ul mutaghayyir bituli muksihi, air yang berubah karena sebab lamanya tidak dipakai ya, tidak pernah digunakan ya. Sehingga air itu terjadi sebuah perubahan, atau karena sesuatu yang tumbuh di dalamnya, misalkan lumut atau ikan. Nah, apabila terjadi perubahan karena hal ini, karena sebab sesuatu yang tumbuh di dalamnya, atau karena sebab tidak pernah digunakan, sehingga airnya kadang-kadang bisa berwarna hijau, maka airnya ini tetap suci menyucikan. Artinya tetap bisa digunakan berwudu dan digunakan bisa untuk menghilangkan najis. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang nomor 2 ialah al-ma'ul mutaghayyir bima istaqarra fi mahallihi ya. Air yang berubah karena sebab sesuatu yang menetap di tempat air tersebut atau di tempatnya air ya, seperti debu atau kapur. Jadi misalkan ya sungai itu ya, seperti sungai lah, kalau hujan itu kan biasanya berubah warnanya. Nah, di situ karena sebab sesuatu yang ada pada dasar sungai itu sendiri ya, mungkin di dasarnya karena tanah ya, karena debu, sehingga air yang jatuh ke situ itu berubah. Jadi berbeda. Saya sampaikan di sini Pak pemirsa, berbeda kalau dicampur ya, misalkan ada kita ya, misalkan kita mengambil air ya pakai bak ya, kemudian kita campur dengan debu atau dengan kapur sehingga berubah airnya. Nah, ini beda ya, ini namanya dicampur. Tetapi kalau yang ini karena berubahnya itu karena sebab sesuatu yang memang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari karena ini air ini jatuh
ke tempat yang memang di situ ada debunya, ke tempat yang memang di situ ada kapurnya, sehingga di situ airnya itu berubah. Nah, air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi bukan karena orang lain, bukan karena tangan kita yang menyebabkan perubahan air itu ya, tetapi karena memang dari sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh air tersebut. Nah, jadi seperti itu, Bang. Kemudian yang nomor 3 ialah air yang berubah. Ya, ini air yang berubah karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, seperti misalkan kejatuhan daun pohon karena sebab angin ya. Nah, misalkan ada kolam renang ya, di pinggir kolam renang itu ada pohon ya, akhirnya daunnya tuh banyak yang jatuh ke air tersebut, sehingga air yang di kolam itu berubah, airnya menjadi keruh atau misalkan hijau. Nah, gara-gara daun tersebut. Nah, air ini meskipun berubah tetap bisa digunakan untuk bersuci. Berbeda kalau misalkan daun itu bukan datang sendiri, tapi memang dipasang, memang diletakkan di air di situ. Nah, maka itu berbeda. Makanya perubahan ini karena memang sebab dari air tersebut, bukan karena sebab sesuatu yang mencampurinya. Jadi seperti itu para pemirsa ya. Jadi berbeda antara mencampuri dengan tercampur sendiri. Nah, al-ma'ul mutaghayyir di sini, air yang terjadi perubahan di sini, ini karena memang tercampur sendiri, bukan karena dicampuri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian air yang nomor 4, air yang berubah yang tetap dihukumi suci menyucikan jelas karena berubahnya karena sebab di dasarnya air itu ada catnya ya. Wadahnya itu ada catnya, sehingga air itu terlihat warna merah atau terlihat warna kuning karena sebab dasarnya itu atau wadahnya itu. Nah, ini yang nomor 4. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 ialah air berubah karena sebab sesuatu yang dekat dengan air tersebut. Misalkan seperti bangkai ya, bangkai ada di samping air, bukan di dalam airnya tapi ada di samping airnya, sehingga airnya itu berubah, baunya menjadi bau bangkai, bukan karena bangkai masuk ke air, bukan, tapi karena ada bangkai yang dekat dengan air tersebut ya, sehingga terbawa udara baunya dan tercampur ke air itu sendiri, sehingga air itu sepertinya baunya seperti bau bangkai. Nah, air seperti ini tetap suci menyucikan meskipun terjadi sebuah perubahan. Nah, jadi seperti itu para pemirsa, ada 5 hal ya yang sudah saya sampaikan tadi itu yang dapat merubah air, tetapi meskipun sudah terjadi sebuah perubahan namun tetap dihukumi suci menyucikan. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita menemukan air ya, air itu berubah. Nah, kita lihat dulu itu berubahnya karena apa? Apa karena memang dari air itu sendiri atau karena sebab sesuatu yang lain? Jadi kalau memang yang menyebabkan perubahan itu karena sebab di antara salah satu hal yang 5 yang sudah saya sebutkan itu, maka air itu tetap suci menyucikan. Misalkan air ini berubah karena sesuatu yang tumbuh di dalamnya, misalkan lumut atau tumbuh ikan, atau semacamnya, maka status dari air ini tetap suci menyucikan, sehingga selain airnya itu suci juga bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu atau menghilangkan hadas besar. Jadi seperti itu para pemirsa. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.